Hari ini kita semua bergulat dengan beberapa pertanyaan berat, seperti apakah kita sendirian di alam semesta? Dan kalau benar begitu, bagaimana jika kita mengebom setiap planet di tata surya? Sekarang ada lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir di bumi. Mungkin itu tidak cukup untuk menghancurkan Jupiter, tetapi kita telah menghitungnya. Dan kita akan membahas berapa banyak bom nuklir yang dibutuhkan untuk menghancurkan raksasa gas ikonik tersebut. Dan jika kamu bertanya, mengapa kita akan melakukan itu? Nah, video ini bukan tentang ngapain, tapi tentang bagaimana jika kita melakukan segala macam hal di luar nalar yang bisa dilakukan. By the way, ini berdasarkan perhitungan sains yang mungkin terjadi. So, mengapa kita mendaki gunung atau terbang ke bulan atau mengebom Merkurius? Karena gunung atau planet itu ada di sana. Berbicara tentang mengebom Merkurius, mari kita mulai. Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada dasarnya, planet ini adalah batuan dengan inti besi dan tanpa atmosfer. Jadi, ledakan nuklir di Merkurius akan sangat berbeda dibandingkan dengan ledakan di planet kita. Ketika kita membayangkan kekuatan penghancur mentah dari senjata nuklir, kita memikirkan bagaimana cara kerjanya saat di bumi. Kekuatan dan dampaknya yang menghancurkan terhadap kehidupan manusia sebagian besar berasal dari pengaruhnya terhadap atmosfer bumi. Energi dari bom nuklir yang meledak di bumi memanaskan udara hingga puluhan juta derajat dan menciptakan ledakan plasma yang mengembang dengan cepat, diikuti oleh gelombang kejut yang menghancurkan dan radiasi termal. Merkurius tidak memiliki atmosfer, jadi ketika bom nuklir meledak di permukaannya, tidak ada yang dapat menghantarkan gelombang tekanan yang mematikan. Bahkan tidak ada gelombang tekanan sama sekali, dan juga tidak akan ada yang dapat menekan radiasi. Jadi, kamu tidak akan melihat awan jamur yang ikonik dengan benda yang satu ini. Sebaliknya, sekitar 80% energi akan dilepaskan sebagai kilatan sinar X dan sinar gamma yang senyap, yang akan menghantam bagian luar yang berbatu dan menguapkan lapisan atas permukaan planet. Merkurius adalah planet yang padat dan kaku dengan inti logam yang sangat besar, yang berarti getaran dapat merambat. Menghantamnya dengan bom nuklir akan seperti membunyikan gong. Ledakan 50 megaton yang merupakan ledakan terbesar yang pernah dilakukan manusia. Ini akan menyebabkan seluruh planet bergetar secara seismik, seperti lonceng selama berjam-jam setelah ledakan. Dan karena Merkurius relatif kecil, gelombang seismik akan menyebar di sekitarnya dan bertemu di sisi planet yang tepat berlawanan. Di bumi, ini dapat memicu tanah longsor atau memecah kerak bumi ribuan kilometer jauhnya dari lokasi ledakan sebenarnya. Di Merkurius, ini bisa mengirimkan potongan-potongan besar ke planet luar angkasa menuju planet berikutnya, Venus. Sekarang beralih dari mengebom Merkurius dengan nuklir ke mengebom Venus dengan nuklir. Sama seperti beralih dari satu ekstrem atmosfer ke ekstrem lainnya, seperti atmosfer nol ke atmosfer penuh. Dalam beberapa hal, kita telah menguji ini sebelumnya. Kamu lihat, meledakan bom nuklir di Venus akan mirip dengan meledakannya di dasar laut. Atmosfer di Venus sangat padat, sehingga berperilaku lebih seperti cairan kental daripada udara. Di permukaannya, Venus memiliki tekanan atmosfer 92 kali lipat dari bumi. Itu sesuai dengan tekanan 920 meter di bawah permukaan air. Dan percaya atau tidak, manusia pernah berpikir bahwa mengebom lautan dengan senjata nuklir adalah ide yang bagus. Jauh sebelum itu, pada Mei 1955, pasukan Amerika melakukan operasi Wigwam untuk mengetahui apa yang terjadi ketika meledakkan senjata atom beberapa meter di bawah permukaan air. Mereka menggunakan bom fisi 30 kiloton yang relatif kecil, jenis senjata atom asli yang lebih tua, dan itu masih membunuh semua yang ada di bawah air, termasuk kapal selam. Ledakan besar itu sangat berbahaya, sehingga mereka tidak pernah mengulangi uji coba tersebut. Oke. Sekarang mari kita kembali ke misi peledakannya. Meskipun begitu, atmosfer Venus yang seperti lautan memiliki kedalaman 100 km yang dapat memicu ledakan bom fusi modern yang besar. Senjata termonuklir yang lebih kuat di permukaan Venus akan menciptakan tekanan yang sangat besar di titik ledakan. Namun,
jejak kehancuran sebenarnya akan sangat kecil dibandingkan dengan di bumi. Tekanan di atmosfer pada dasarnya akan menekan ledakan, dan atmosfer Venus sudah sangat panas, bahkan bom terbesar kita pun tidak akan meningkatkan suhu keseluruhan planet itu. Hanya akan seperti melemparkan korek api yang menyala ke dalam kebakaran rumah. Selain itu, Venus diselimuti awan tebal yang akan menelan sebagian besar cahaya dari ledakan. Dari luar angkasa, kamu hampir tidak akan melihat apapun selain kilatan singkat. Sebaliknya, ledakan akan menciptakan gelembung plasma di langit yang akan hancur dan didinginkan oleh lingkungan bertekanan tinggi hampir seketika. Pada dasarnya, atmosfer Venus akan menelan bom nuklir. Tetapi bagaimana dengan benda langit yang sedikit lebih dekat dengan kita? Yap, bulan. Mengebom bulan dengan nuklir mirip dengan mengebom Merkurius dengan nuklir. Tanpa atmosfer, ledakan nuklir akan benar-benar senyap. Tidak akan ada awan jamur dan tidak ada gelombang kejut. Akan ada ledakan sinar X dan sinar gamma yang menguapkan permukaannya. Apa yang akan berbeda? Nah, itu akan mengirimkan awan regulit kemana-mana, tepat di titik ledakan dan kemungkinan besar di sekitar bulan. Ya, kekuatan ledakan akan merambat di sekitar bulan dalam gelombang seismik karena bulan tidak menyerap energi seperti bumi. Pada dasarnya akan bergetar selama berjam-jam, menciptakan awan debu yang sangat besar. Sekarang kita tahu bagaimana ledakan memengaruhi bulan. Karena, ya tentu saja manusia telah melakukannya, tetapi tidak dengan nuklir. Namun di era Apollo, para astronot membawa peluncur granat dan memasangnya untuk menembakkan peluru mortir ke bulan. Dan ini bukan seperti mengebom lautan dengan nuklir. Ini dilakukan sebagai bagian dari serangkaian eksperimen seismik untuk memahami geologi bulan. Tapi peluncur granat di bulan, itu gila. Mungkin itu berawal dari rencana Angkatan Udara Amerika pada awal tahun 1950-an untuk benar-benar mengebom bulan dengan nuklir. Iya, manusia pernah berencana menembakkan bom hidrogen ke bulan sebagai demonstrasi kekuatan. Rupanya, Carl Sagan pernah mengerjakan proyek itu di awal karirnya. Setidaknya, jika kita mengebom bulan dengan nuklir di malam hari, kita seperti melihat pertunjukan, tapi untuk sesaat. Ledakan nuklir itu akan tampak seperti bintang baru yang cemerlang di langit, lebih terang dari Venus. Nah, bagaimana jika kita mengebom sesuatu tepat di halaman belakang kita sendiri? Di bumi. Ya, bumi. Sayangnya, kita sudah tahu banyak tentang apa yang terjadi ketika kita mengebom bumi dengan senjata nuklir. Manusia telah meledakkan banyak bom nuklir dalam sejarah kita, tapi hanya 2 yang pernah digunakan dalam peperangan, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki, dengan dampak yang cukup menghancurkan, menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. Tapi, tahukah kamu bahwa lebih dari 2.000 senjata nuklir telah diledakkan di bumi selama uji coba senjata? Yep, kamu nggak salah dengar. Kita telah mengebom bumi sebanyak 2.000 kali dari kedalaman laut hingga ke termosfer. Kita sudah tahu seperti apa dampak pengeboman planet kita. Kita telah melepaskan senjata nuklir sebesar 50 megaton di planet kita. Itu adalah tsar bomba yang terkenal. Bom itu 3.300 kali lebih kuat daripada bom yang menghantam Hiroshima. Kita bahkan pernah mengebom planet kita sendiri dari luar angkasa. Dalam waktu setahun setelah ledakan tsar bomba, Amerika menerangi langit di atas Pasifik dengan operasi Starfish Prime. Uji coba ini meledakkan bom nuklir 1,4 megaton, membanjiri atmosfer atas dengan radiasi, dan memutus aliran listrik ke sebagian besar wilayah Hawaii. Jika kita meledakkan senjata nuklir modern di wilayah itu saat ini, kemungkinan besar akan menghancurkan sebagian besar alat elektronik, menghancurkan sebagian besar satelit kita, dan menjadikan orbit bumi rendah sebagai zona terlarang radioaktif selama beberapa dekade. Tapi untungnya, kita umumnya telah berhenti menguji coba senjata nuklir, kecuali beberapa uji coba oleh Korea Utara. Kita berhenti menguji coba senjata nuklir pada tahun 1990-an, dan sebenarnya telah menyingkirkan sebagian besar dari senjata tersebut. Tapi masih ada lebih dari 12.000 senjata nuklir di luar sana. Jadi, bagaimana jika kita meluncurkan semua senjata kita ke bumi? Iya, sudah jelas. Itu akan menjadi bencana total bagi peradaban manusia dan lingkungan. Gelombang kejut dahsyat dan musim dingin nuklir. Tetapi planet itu sendiri tidak akan hancur. Dibutuhkan miliaran bom megaton untuk membuat bumi berada dalam bahaya meledak.
Jika kita meledakkan semua senjata nuklir kita sekaligus di satu titik lokasi, itu akan menciptakan ledakan dahsyat yang meninggalkan kawah besar selebar 10 km dan sedalam 2 km. Itu masih akan menyebabkan musim dingin nuklir, tetapi bumi sendiri akan sepenuhnya aman dari seluruh persenjataan kita. Mars. Sekarang ketika kita tidak mengebom dengan senjata nuklir, ada beberapa eksperimen pemikiran yang diajukan dengan gagasan mengebom tetangga merah kita, Mars. Mengapa? Nah, untuk mencairkan karbon dioksida di lapisan es kutubnya dan memulai efek pemanasan rumah kaca untuk membuat tempat itu lebih layak huni. Jadi bagaimana jika kita menjatuhkan senjata seukuran SAR bomba di satu tempat di sekitar kutub Mars? Jika idenya adalah untuk menghangatkan tempat itu, maka rencana itu akan menjadi bumerang. Mars cukup berdebu, dingin, dan memiliki atmosfer. Ledakan nuklir akan menciptakan gelombang kejut yang cukup besar, bersamaan dengan gelombang seismik yang akan mengangkat begitu banyak debu ke atmosfer yang tipis sehingga akan menghalangi matahari, menciptakan musim dingin nuklir yang akan membuat Mars lebih dingin dari sebelumnya, dan itu tidak akan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, kamu juga akan menguapkan sejarah. Kutub es di Mars adalah kapsul waktu raksasa yang berisi catatan iklim kuno dan mungkin bahan kimia pembangun kehidupan. Serangan nuklir akan menghancurkan semua data ilmiah itu selamanya. Itu juga bisa membunuh robot penjelajah. Jupiter. Nah, jika kamu akan mengebom sebuah planet, bom Jupiter saja. Planet itu sudah terbiasa, atau setidaknya sudah terbiasa dihantam asteroid dan komet karena ukurannya yang sangat besar sehingga semuanya akan menghantamnya. Bahkan, kita sudah tahu apa yang terjadi ketika sesuatu menghantam Jupiter dengan dampak setara dengan senjata nuklir. Karena itu terjadi pada tahun 1993. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, bagaimana jika kita menghantamnya dengan semua yang kita miliki saat ini? Jika kita memasukkan semua 12.000 bom nuklir ke dalam satu pesawat ruang angkasa super besar dan meledakkannya, hasilnya akan terlihat seperti ini. Ledakan itu akan menciptakan gelembung panas sementara dan terlokalisasi di atmosfer atas karena planet ini tidak memiliki permukaan padat untuk menciptakan gelombang kejut. Energi akan menyebar keluar dalam bentuk gelombang dan menghilang ke dalam gas di sekitarnya. Berapa detik kemudian, badai dahsyat Jupiter yang kedalamannya ribuan kilometer akan menelan gelembung tersebut. Sekarang, jika kita menjatuhkan lebih jauh ke dalam planet, ceritanya akan sama. Tapi bola api akan diremukan menjadi bola kecil oleh tekanan Jupiter yang sangat kuat. Kira-kira berapa banyak bom nuklir yang dibutuhkan untuk menghancurkan Jupiter? Dalam astrofisika, menghancurkan sebuah planet berarti menghasilkan energi yang cukup untuk meledakkan seluruh massanya hingga hancur berkeping-keping, sehingga gravitasi tidak dapat menyatukan planet tersebut, dan itu adalah jumlah energi yang sangat besar. Kita menganggap Jupiter hanya sebagai salah satu dari kelompok planet kita, tetapi sebenarnya massanya 2 kali lipat dari gabungan massa planet-planet lainnya. Untuk menghancurkannya, kita perlu menciptakan sejumlah besar senjata nuklir, jauh lebih banyak daripada yang kita miliki sekarang, dan mengirimkannya ke pusat Jupiter, lalu meledakkannya secara bersamaan. Namun tekanan di pusat Jupiter mencapai ratusan juta kilogram per inci persegi, dan suhunya sekitar 24.000 derajat Celcius. Kita membutuhkan kapal yang mampu menahan tekanan dan panas yang luar biasa hanya untuk memasukkan senjata nuklir ke sana. Dan kemudian ada jumlah senjata nuklir yang mustahil untuk benar-benar meledakkan Jupiter. Karena dibutuhkan sekitar 100 kuadriliun kali total persenjataan nuklir bumi untuk menghancurkan Jupiter berkeping-keping. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita mengebom Jupiter dengan persenjataan nuklir saat ini? Itu hampir tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita tahu ini? Karena pada tahun 1993, umat manusia menyaksikan komet Shoemaker-Levy menabrak Jupiter dengan kekuatan setara dengan 300 juta senjata nuklir, mengirimkan semburan sejauh 2 hingga 3.000 km ke atmosfer. Itu memanaskan atmosfer lokal Jupiter hingga suhu 40.000 derajat Celcius dan meninggalkan bekas besar di permukaannya yang bertahan selama berbulan-bulan. Tetapi Jupiter tidak terbakar dan berubah menjadi bintang, dan itu tidak hancur. Pada dasarnya, Jupiter hanya mendapatkan memar kecil dan terus berjalan.
Dan 300 juta senjata nuklir jauh lebih banyak daripada 12.000 senjata nuklir kita. Apa yang bisa kita ledakan dengan senjata nuklir yang benar-benar akan membuat kerusakan? Nah, terus simak sampai akhir video untuk mengetahuinya. Saturnus. Oke, setelah melihat apa yang terjadi pada Jupiter atau apa yang tidak terjadi pada Jupiter, kamu bisa menebak apa yang akan terjadi jika kita mengebom Saturnus dengan nuklir. Planet itu akan dengan cepat menyerap guncangan ledakan dan tidak ada yang lain. Mengebom raksasa gas dengan nuklir tidak semudah yang kamu bayangkan. Jadi, bagaimana jika kita mengebom cincin Saturnus dengan nuklir? Nah, cincin Saturnus terdiri dari triliunan bongkahan es. Jadi mengebomnya dengan nuklir akan tampak seperti versi super besar dari tumbukan meteorit. Pembakaran, penguapan es, diikuti oleh gelombang kejut awan uap eksplosif yang meledakkan lubang di cincin. Dan kemudian medan magnet akan mengambil semua partikel nuklir dan es serta batuan yang terpapar radiasi dan meledakkannya keluar angkasa atau menyedotnya ke dalam Saturnus. Tak lama kemudian, cincin-cincin itu tampaknya akan menyembuhkan diri sendiri. Mereka adalah sistem yang dinamis. Jadi hanya dalam beberapa hari, partikel-partikel itu akan mengatur ulang diri mereka sendiri dan menutup celah seolah tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, Uranus. Jadi apa yang menarik dari ide mengebom Uranus dengan nuklir? Nah, jika kita meledakkan senjata termonuklir jauh di dalam mantel bumi, gelombang kejut akan menghantam lapisan kaya metana dengan sangat keras sehingga akan memecah molekul-molekulnya. Tekanan yang sangat kuat akan mengubah karbon itu menjadi berlian padat. Pada dasarnya menciptakan badai berlian radioaktif lokal dan kamu akan mendapatkan pertunjukan cahaya yang berkedip di tempat yang acak di seluruh planet yang bisa cukup terang untuk dilihat di seluruh tata surya. Neptunus, planet terjauh di tata surya. Jika kita meledakkan senjata nuklir sejauh ini dari bumi, itu hanya akan terlihat oleh teleskop kelas atas seperti Hubble atau James Webb. Seperti Uranus, Neptunus adalah planet yang menarik dengan atmosfer gas yang tebal. Ia memiliki lapisan es dan air superkritis, dan kemungkinan besar hujan berlian. Meledakkan bom nuklir hanya akan memperkuat hujan berlian. Sekarang kita tahu bahwa atmosfernya setebal ribuan kilometer, jadi bom apapun yang dijatuhkan di dekat permukaan akan terkompresi oleh tekanan dan menghasilkan lebih banyak hujan berlian. Kamu tahu, mungkin saja ada berlian sebesar gunung es di sana. Namun pada akhirnya, bagi planet seukuran Neptunus, itu hampir tidak akan menimbulkan riak apapun. Nah, bagaimana dengan planet favorit penggemar lainnya dari seluruh tata surya? Baiklah, jika kita menghantam Pluto dengan bom nuklir, reaksinya akan mirip dengan Merkurius. Hanya saja lebih dingin, awan uap yang lebih besar karena semua es yang terbakar, tetapi tidak ada atmosfer. Jadi ledakan akan terjadi di sana sekarang. Ledakan biru klasik dari energi sinar X dan sinar gamma, lalu dengan cepat menghilang, seperti denyut supernova kecil. Dan bagaimana dengan matahari? Nah, senjata nuklir apapun kemungkinan akan meleleh sebelum mencapai permukaan. Tetapi jika berhasil mencapai dan meledak sekali lagi, itu seperti menjatuhkan rokok yang menyala ke dalam gunung berapi yang terbuka. Matahari sudah merupakan ledakan nuklir tanpa henti. Satu suar matahari kelas X yang besar dapat melepaskan energi 1 miliar bom megaton sekaligus. Dan bahkan tanpa suar, matahari mengeluarkan energi 1 miliar kali lebih banyak daripada bom nuklir terbesar setiap detiknya. Jadi itu tidak ada gunanya. Sungguh luar biasa. Tampaknya mengebom planet dengan nuklir tidak memiliki efek yang benar-benar kita inginkan. Karena meskipun mereka adalah senjata paling ampuh yang pernah diciptakan manusia dan sangat berbahaya bagi kita sendiri, kekuatan dan ketahanan mereka tidak sebanding dengan kekuatan dan daya tahan planet-planet besar yang melesat mengelilingi tata surya kita. Nah, jika kamu benar-benar menginginkan kepuasan menghancurkan sesuatu di tata surya dengan senjata nuklir, kita harus membidik sesuatu yang jauh lebih kecil. Misalnya komet. Ya, kita bisa menghancurkan komet dengan senjata nuklir, termasuk ablasi laser dan penabrak kinetik. Itu sebenarnya salah satu strategi terakhir yang sedang dikerjakan untuk membelokkan atau menghancurkan asteroid yang melesat menuju bumi.